Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Muhammad Aldo Ghifari dari kelompok 5, mahasiswa Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan di Universitas Sekza. Saya akan menjelaskan pemaparan dari kelompok 5 tentang telemedicine dan e-health. Nama-nama kelompok pertama saya sendiri Muhammad Aldo Ghifari, kemudian Yendra Elfiah, kemudian Weria Prayusi, Sri Utari Hanan, dan Anissa Zakia. Saya akan menyampaikan pemaparan dari hasil diskusi kami kelompok 5. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang telemedicine dan e-health. Teman-teman anggota itu saya sendiri Muhammad Aldo Ghifari, Bu Yendra, Bu Weri, Sri Utari Hanan, dan Bu Anissa Zakia. Baiklah, latar belakang masalah. Pada zaman sekarang ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi, mulai dari hal-hal yang rumit hingga hal-hal yang sederhana. Sudah menggunakan kecanggihan teknologi masa kini seperti dengan adanya kehadiran smartphone. Pada smartphone tidak hanya dapat digunakan sebagai alat komunikasi, juga tetapi digunakan untuk berbagai hal lainnya, misalnya untuk mengakses jaringan internet. Teknologi sistem informatika yang berkembang pesat saat ini mendorong berbagai aspek bidang ilmu untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menyertakan teknologi dalam penyelesaian masalah yang ada dalam bidang ilmu tersebut, seperti juga dalam bidang kesehatan, yakni dengan adanya telemedicine. Pengertian telemedicine, suatu konsep yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh. Dengan demikian, pasien dapat menerima layanan kesehatan tanpa harus hadir secara fisik di tempat layanan kesehatan. Dan membahas tentang lingkup tujuan telemedicine. Definisinya, tele berarti jarak jauh, kemudian medicine yang berarti ilmu kedokteran. Menurut WHO, telemedicine didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh, termasuk diagnosis, pengobatan, dan pendidikan kesehatan. Dan pengertian e-health merupakan pemanfaatan teknologi digital dan elektronik dalam seluruh sistem pelayanan kesehatan. E-health tidak hanya mencakup pelayanan teknis, tetapi juga administrasi, manajemen, data pelaporan, dan edukasi kesehatan. Bagi bidang rekam medis, e-health berperan penting dalam pengelolaan informasi kesehatan pasien secara terintegrasi, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan. Perbedaan telemedicine dan e-health: telemedicine lebih fokus pada pelayanan klinis jarak jauh, seperti telekonsultasi dan telemonitoring pasien, sedangkan e-health mencakup yang lebih luas, meliputi sistem informasi rumah sakit, rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, sistem klaim, dan pelaporan data kesehatan. Telemedicine merupakan bagian dari e-health, jadi e-health lebih luas dari telemedicine. Kemudian peran rekam medis dalam telemedicine, pada petugas menjamin kelengkapan dan keakuratan data pasien hasil layanan jarak jauh, mengelola rekam medis elektronik dari hasil telekonsultasi, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi kesehatan, mendukung kesinambungan pelayanan pasien antar fasilitas kesehatan. Kemudian komponen e-health yang berkaitan dengan rekam medis, rekam medis elektronik atau RME, sistem informasi rumah sakit atau SIMRS, sistem pelaporan dan klaim digital, integrasi dan interoperabilitas dan antar fasilitas kesehatan. Kemudian manfaat telemedicine dan e-health bagi rekam medis. Penerapan telemedicine dan e-health memberikan banyak manfaat, antara lain mempercepat proses dokumentasi pelayanan kesehatan, mengurangi kesalahan pencatatan manual, memudahkan akses data pasien secara real time, mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data. Kemudian tantangan telemedicine e-health: pertama itu keamanan dan kerahasiaan data pasien, keterbatasan infrastruktur teknologi, standarisasi format rekam medis elektronik, kemudian kesiapan dan kompetensi SDM rekam medis.
keamanan tuh, kerahasiaan tuh mudah dibaca atau dihack ya. Kemudian keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya alat-alat pengadaan teknologi di rumah sakit gitu. Kemudian standar medis elektronik dan kesediaan SDM, atau banyak orang kurang paham tentang teknologi di zaman saat sekarang ini. Penerapan telemedicine dan e-health, contoh penerapan fasilitas kesehatan, telekonsultasi dokter dengan pencatatan pada RME, pengiriman hasil pemeriksaan penunjang secara digital, sistem rujukan online antar rumah sakit, monitoring sistem penyakit kronis jarak jauh dengan dokumentasi elektronik. Kemudian rujukan online, maksudnya itu pasien tidak membawa lagi soft copy yang terlalu banyak ya, cukup membawa alat pengingat seperti KTP atau BPJS ya, karena sudah di-online-kan dari rumah sakit. Kemudian dengan dokumentasi elektronik seperti hasil labor bisa dikirim secara online atau hasil radiologi ya. Dan studi kasus, sebuah rumah sakit menyediakan layanan telekonsultasi online bagi pasien lewat jalan. Pasien melakukan pendaftaran melalui aplikasi, mengisi data identitas dan melakukan konsultasi dengan dokter secara daring. Setelah konsultasi selesai, dokter memberikan diagnosis sementara, anjuran pemeriksaan lanjutan, dan resep obat digital. Dan masalahnya pertama itu data hasil telekonsultasi belum tercatat lengkap pada rekam medis. Tidak semua petugas memahami alur dokumentasi. Risiko kebocoran data pasien jika sistem tidak dikelola dengan baik ya, dapat kebocoran data. Kemudian peran rekam medis dalam kasus ini, pertama, memastikan seluruh data terkonsultasi terdokumentasi dalam RME, mengelola data pasien secara sistematis dan terintegrasi, menjaga kerahasiaan dan keamanan data kesehatan pasien, kemudian menjamin rekam medis elektronik dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Solusinya itu menyusun SOP pencatatan telemedicine, meningkatkan kompetensi petugas rekam medis terkait sistem digital, menggunakan sistem keamanan data seperti hak akses dan enkripsi, kemudian melakukan evaluasi rutin terhadap kelengkapan rekam medis elektronik. Jadi dari semua pemaparan tadi dapat disimpulkan telemedicine dan e-health merupakan bentuk transformasi pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan mutu layanan kesehatan. Kehadiran sistem ini memungkinkan pelayanan kesehatan tetap berjalan meskipun tanpa tatap muka langsung antara pasien dan tenaga kesehatan. Dalam perspektif rekam medis dan informasi kesehatan, telemedicine dan e-health memiliki peran yang sangat penting karena seluruh proses pelayanan digital tetap harus didokumentasikan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan aman. Rekam medis elektronik menjadi bukti pelayanan kesehatan sekaligus dasar pengambilan keputusan klinis. Baik, terima kasih, itulah pemaparan dari kami. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kami dari kelompok 5. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih teman-teman, terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen Bapak Arya Ulelono Indrajati SKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.